Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga pada pandemi kali ini tetap baik-baik saja, di rumah saja. Nah, pada podcast kali ini kita masih dibersamai oleh gestar kita, Bu Fitri. Pada podcast sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengertian tentang risiko, accident, insiden, sama near miss. Nah, sama kita juga udah bahas tuh kenapa bisa terjadi accident. Kita akan bahas mengenai gimana cara mengurangi accident biar berkurang kecelakaan di konstruksi. Nah, gimana Bu jadinya? Dikurangi ya. Kalau bisa tuh nggak hanya dikurangi Bani, tapi dihilangkan. Nah, itu caranya gimana gitu ya? Nah. Sebenarnya kita itu sudah punya cara. Kita punya ilmunya ya. Ilmunya itu apa? Salah satunya adalah manajemen risiko. Oh, manajemen risiko. Ya, tadi kan di podcast sebelumnya kita sudah menyinggung yang namanya risiko itu apa sih gitu ya. Kalau diulang, risiko itu kan sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana atau tidak kita rencanakan, tapi berakibat merugikan kan gitu ya. Nah, merugikan gitu ya. Terus kalau yang seperti itu bisa dikelola nggak toh Bu misalnya? Sebenarnya bisa loh ya, manajemen risiko itu ada. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi kita punya tujuan kita kan minimal tuh mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Tapi kalau bisa kenapa nggak sekalian aja dihilangkan gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kita bicara yang disebut dengan manajemen risiko itu ada beberapa tahapan. Tahap pertama dari sebuah manajemen risiko itu adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul. Caranya bagaimana? Untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul ini salah satunya untuk memahami bahaya-bahaya yang mungkin timbul dari pekerjaan yang kita lakukan itu apa. Berarti dicatat gitu ya, bahaya-bahaya ya. apa? Tapi karena ini dilakukan sebelum kita bekerja, ya toh, sebelum kita bekerja. Kalau sebentar, sebelumnya Ibu kembali ke definisi mengenai manajemen. Manajemen itu kan sebuah proses melalui tindakan perencanaan, ya kan? Kemudian pelaksanaan dan pengendalian. Ya, pengawasan tuh bagian dari pengendalian. Dan di sana ada organisasi, karena kan melibatkan banyak orang. Nah, dalam melakukan manajemen risiko, maka yang kita lakukan adalah melakukan perencanaan dulu. Bukan merencanakan risikonya, tetapi merespon risiko yang mungkin muncul itu gimana sih? Nah, dari bahaya-bahaya yang ada di lapangan. Betul. Nah, rencana itu kan sebelum proyek dikerjakan ya, sehingga di sini ketika kita harus mengidentifikasi kemungkinan risiko yang ada berdasarkan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, itu sebenarnya kita harus memahami dulu proyek itu tuh seperti apa, langkah-langkahnya gitu atau lingkup pekerjaannya Bahi. Oh, pekerjaannya Ya, jadi kalau misalnya Bahi dapat proyek nih bikin jembatan di atas laut, gitu ya. Berarti jembatan di atas laut, nah kan berarti kita harus tahan dulu toh. Nanti kalau mengerjakan itu apa saja yang harus saya kerjakan, lalu bahaya apa saja yang muncul. Itu harus bisa kita bayangkan sebelum kita mengerjakan loh ya, sebelum kita mengerjakan proyek tersebut. Di imajinasi gitu ya. Berarti kan kita harus paham dulu mau bikin fondasi, caranya gimana, bahayanya apa dan sebagainya. Ya, itu manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko dulu. Lalu setelah identifikasi risiko, kita melakukan assessment, risk assessment. Nah, sebenarnya di K3 itu ada sebuah metode yang cukup banyak dipakai ya, yang cukup terkenal, namanya HIRA DC. HIRA itu HI-nya itu adalah hazard identification, R-nya itu risk assessment, dan DC itu determining control. Jadi kita mengidentifikasi hazard, kemudian menilai risiko yang berhubungan dengan hazard tadi. Nah, itu kemudian kita lanjutkan dengan menentukan respon risikonya. Seperti itu. Tadi sudah Ibu sebutkan, kita mengidentifikasi baru kemudian kita menilai risiko itu seperti apa. Nah,
kalau dalam menilai resiko itu kemudian sudah kita ketahui ternyata dia itu ekstrim dan kita menyadari kita tidak mampu menemui si resiko tadi, maka respon resikonya bisa jadi kita adalah tidak jadi mengerjakan proyek, menghindar. Berarti proyek itu nggak jadi dikerjakan gitu ya? Nah, kita nggak. Atau mencari solusi yang lain, tapi tetap dikerjakan tuh nggak bisa juga atau? Bisa. Namanya manajemen tuh seni ya. Manajemen tuh seni. Saya tetap mengerjakan proyek, tetapi saya harus melakukan A, B, C, D dan seterusnya agar hal-hal yang tadi sifatnya merugikan itu bisa saya hindari, gitu kan bisa. Sekarang kalau Bayi ngerjain proyek, mungkin kalau baca di proyek itu biasanya ada asuransi kesehatan, ada asuransi tenaga kerja. Itu sebenarnya kan determining control, merespon resiko yang mungkin muncul. Agar tenaga kerja saya terjamin kesehatannya, ya saya ikutkan asuransi. Agar dia terlindungi hak-haknya, maka masuk ke asuransi ketenagakerjaan, kayak gitu. Pasti sering lihat toh kalau di sebuah proyek itu ada papan, ada tulisannya itu ya. Pas kami kemarin nah itu banyak. Dijamin dilindungi oleh jam sostek misalnya gitu ya. Itu sebenarnya itu sebenarnya adalah respon risiko. Oh ternyata kalau yang risiko seperti ini sebaiknya dialihkan ke pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Atau mungkin lebih jelasnya ya kalau misalnya seperti ini, Ibu contohkan, mungkin bisa untuk teman-teman nanti juga bermanfaat buat teman-teman ya. Misalnya Bayi yang sudah dipelajari atau yang dipahami tentang pekerjaan struktur bawah, struktur atas. Ya. Apa itu kira-kira apa? Pengecoran lah. Pengecoran. Oke, pengecoran. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan pengecoran gitu ya, anggap misalnya pengecoran balok plat misalnya ya. Kok dua Bu? Ya karena balok dan plat itu ngecornya bareng. Maka mesti jadi satu gitu ya. Makanya jadi satu gitu. Nah, untuk bisa mengerjakan pekerjaan balok dan plat itu yang harus disiapkan, yang hazard yang mungkin muncul apa sih gitu. Kita tahu bahwa balok dan plat dengan beton bertulang berarti ada tulangan. Nah, berarti di situ ya mungkin ketusuk kawatnya, ketusuk tulangannya, kejeblos dan sebagainya. Jatuhnya betonnya dari atas. Nah, itu juga bisa. Betul. Atau kalau balok dan plat itu di lantai yang kesekian bisa jadi kita jatuh, ya kan? Jadi itu kan hazard tuh. Lalu dari masing-masing hazard yang sudah teridentifikasi tadi kita nilai. Kalau tertusuk kawat bendrat ya, itu kejadiannya seberapa sering. Setelah itu kalau terjadi seberapa parah. Bisa jadi sering terjadi tapi nggak parah. Ya nilainya nanti resikonya kecil. Itu dinilai dalam RDC-nya itu. Betul, itu di RA itu. Di RA-nya. Risk assessment, jadi melihat keseringan dan melihat keparahan. Nah, terus kalau misalnya ternyata tuh sering terjadi tapi keparahannya itu hanya ringan atau kecil, itu bagaimana meresponnya? Oh, kalau bendrat kan kalau keinjek safety boot dia aman ya, pakainya safety boot. Jadi kan penggunaan APD yaitu safety boot, nah, itu kan determining control ya, menentukan pengendalinya apa sih. Misalnya kalau yang berat nih Bu ya, kayak pas pengecoran lantai kesekian terus scaffolding bawahnya nggak kuat, kan ambrol tuh. Nah kalau itu kayak gimana? Kalau misalnya hal itu Ibu pernah melihat dengan mata kepala Ibu sendiri. Langsung itu jatuh kayak gitu? Jatuh. Bukan Ibu yang alami kejatuhan tapi melihat. Jadi itu ada plat yang barusan dicor, kemudian perancah bagian bawahnya itu bukan tidak kuat sebenarnya, tapi begini, perancah pakai scaffolding itu kan berarti batang-batang yang banyak ya. Semua batang itu kan dihubungkan satu dengan yang lain, jadi menjadi satu kesatuan. Nah, salah satu kaki scaffolding itu tertekuk. Atau patah? Tertekuk, belum sampai patah, jadi dia baru tertekuk saja. Mungkin kan scaffolding itu kecil tinggi ya, langsing keinjek dari atas itu kan dia bisa ketekuk toh. Nah, ketika tadi dia berpegangan dengan scaffolding lain, terus dia ketekuk, otomatis dia kan narik scaffolding yang lain, sehingga kemudian
rubuh. Nah, Nah itu ada orangnya nggak kira? nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jadi nggak accident gitu ya? Nggak sampai ada kecelakaan? tetap merugikan karena kan betulnya kebuang semua tuh Iya sih. duit loh itu gitu ya. Tapi nggak menimbulkan sakit itu enggak gitu. Nah, kalau seperti itu bisa tercegah nggak? Harusnya bisa. Ketika kita bisa melihat bahwa scaffolding yang dipakai itu masih layak, jadi tidak ada korosi dan sebagainya, dan kemudian penempatannya itu mampu menahan beban di atasnya, mestinya ya tidak terjadi. Nah, yang itu harusnya bisa didetek dari awal sih. Misalnya kalau contoh kasus lagi nih ya, apa kayak kan banyak tuh biasanya yang gisting itu pecah atau nggak kuat nahan beton. Nah kalau itu solusinya berarti ganti begistingnya, atau misalnya kayak kalau pakai begisting yang baja kayak gitu kan, Ya, jadi kalau cek lagi atau gini, kalau misalnya pekerjaan pengecoran itu ada hazard, yaitu begisting tidak mampu menahan beban beton segar gitu ya. Nah, lalu kita akan nilai kejadiannya seberapa sering tadi, terus seberapa parah, kan tetap seperti itu. berarti keseringan sama keparahannya tuh dinilai terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya itu memang sering dan parah, maka tindakannya misalnya ternyata kayu kelas kuat sekian itu nggak kuat, maka jangan pakai kayu, pakai hulu baja ya. Nah, misalnya seperti itu. Kan sekarang kalau dilihat kan begisting banyak yang pakai hulu ya. Ya sih kalau proyek-proyek besar gitu sih. Ya. Salah satunya manajemen risiko tuh contohnya seperti itu. Kalau teman-teman tertarik dengan K3, pelajari Hiradisi ya, HIRADC. Itu apa, penilaian risiko ya, Mas? Penilaian risiko. Jadi bukan cuman apa, nilai yang bisa Setelah dapat itu bukan hanya sekedar nek wis dihitung selesai, itu enggak, karena kemudian dari hasil hitungan itu kita bisa menentukan tindakan selanjutnya untuk mencegah terjadinya kerugian tadi. Itulah manajemen risiko. Begitulah materi atau podcast pada kali ini tentang manajemen risiko. Terima kasih Bu Fitri atas sesi kali ini. Nah, mungkin cukup sampai sini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.